firman yang keluar dari Allah itu gitu loh Bang. Yesus itu punya Tuhan namanya Allah Bapa. Markus 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah itu. Iya, memang dia berkata seperti itu sebagai seorang Mesias, sebagai berarti seorang Tuhan. Ya udah, berarti punya Tuhan dia. Tuhan langit dan bumi. Iya. Bapa itu Tuhan, kata Yesus Tuhan langit dan bumi, Tuhannya Yesus. Ya, cuman Abang pernah baca nggak bahwa Bapa itu bersaksi bahwa Yesus itu anaknya. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan dan didengarkan oleh semua orang. Anaknya Allah, anakku. Salomo itu anakku, kata Tuhan. Dikembalikan lagi temanya. Tapi nggak pernah ada Bang yang izin dulu umat Monas ya. Kan di sini ada dua rasul nih. Anda tadi itu menyatakan kepada rasul kami ini. Nah sekarang narasikan juga bagaimana itu Paulus menjadi rasul. Kan pertama begini, izin Gurunda ya. Lanjut. Di dalam Matius 23:15, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu pertama. Dan kedua, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lalu di Matius 20, dicatat tadi Pak ya, di Matius 24:23 di sini dikatakan ya 23 ya, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi di sini ada 3 poin Pak. Siapakah yang dimaksud? Pernyataan Yesus ini Nabi Muhammad atau Rasul Paulus? Silakan. Yang dikatakan nabi-nabi palsu, penyesat. Yang mengaku ketemu dengan Yesus di padang gurun. Silakan. Siapa yang dimaksud? Yang pertama ada tuduh nabi kami, tapi pakai data. Silakan. Yang pertama itu Rasul Paulus itu dipilih langsung oleh Yesus ya Pak. Dia dalam perjalanan menganiaya orang Kristen ke Damsyik, dia bertobat karena Yesus sendiri yang memperlihatkan dirinya, dan dia buta 3 hari 3 malam dan berpuasa, tidak bisa makan, tidak bisa minum karena penglihatan yang sangat dahsyat itu ya. Dia melihat Yesus dan mendengar suaranya. Dikatakan, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan akhirnya di Damsyik ada seorang nabi, Ananias namanya, disuruh untuk menemui Paulus yang sudah buta itu. Akhirnya Pak Ananias berkata, jangan Tuhan, dia menganiaya umatmu. Kata Tuhan, dia akan kujadikan alat bagiku untuk memberitakan aku ke bangsa-bangsa lain, dibilang seperti itu. Akhirnya Ananias menurut dan mengatakan, Ananias, Paulus, aku telah diperintahkan Tuhan untuk membuat engkau melihat lagi. Dan seketika itu juga setelah ditumpangkan tangan, Paulus melihat, dan dia dalam pengajaran murid-murid Yesus di Damsyik sejak saat itu. Dan akhirnya setelah dia mengerti tentang kebenaran firman Allah di dalam perjanjian lama, dia akhirnya pergi memberitakan Injil dengan berani dan menjadi musuh orang Yahudi Pak. Kenapa? Karena jadi dia Paulus dari adalah nabi palsu itu Pak, penyesat itu. Loh, dipilih Yesus kok jadi palsu Pak? Yang palsu kan itu yang nggak dipilih Yesus Pak. Nanti saya alihkan ke Ustadz Atta ya, izin. Pak, boleh. Kan Paulus memberi pesan. Apa pesan Pak Yesus di sini? Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Yesus ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ini perkara yang ketemu. Siapa yang pernah mengaku ketemu dengan Yesus di padang gurun? Yang pertama, apakah Paulus atau Nabi Muhammad? Pengikutnya ikut dengar Pak, penyesat. mendengar suaranya juga ya, mendengar suara Yesus juga. Saya nggak nanya mendengarnya, intinya Anda sudah menjawab ada bahwa saksi loh Pak, yang bertemu dengan Yesus, betul?
Iya, dan juga murid-murid yang berarti bersama Paulus lah Paulus penyesatnya. mendengar murid-murid mendengar Paulus Iya, mengapa saya engkau tahu. Anda sudah menganiaya mengakui aku. bahwa Paulus yang ketemu, kan begitu ya? Oke, selesai. Silakan Ustaz Tata. Siapa yang dimaksud oleh Yesus ini sebagai nabi-nabi palsu, Mesias palsu berdasarkan Matius 7:15, Matius 23 nomor 15, Matius 24 23. Silakan Ustaz. Iya, jadi jelas kalau menurut Yesus, ya Paulus inilah nabi palsu. Karena kata Yesus ya, kalau ada orang yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus, kamu jangan percaya. Dalam Matius 24, 23, jangan sampai kamu percaya kalau ada orang yang ngaku bertemu aku ada di sini. Ternyata Paulus ngaku-ngaku beneran. Berarti dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 4, Yesus ngaku ketemu Yesus. Maka orang yang pinter, bohong kamu kamu Paulus. Kata Yesus, jangan percaya kalau ada orang yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus gitu. Ya. Sorry Pak, Nabi sorry. Nah. Ada ralat Pak. Dikatakan bukan jikalau janganlah kamu percaya jika seseorang berkata Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Artinya itu orang yang mengatakan Mesias itu adanya cuma di tempat itu, di tempat ini. Itu masalah tempat Pak, bukan masalah melihat Yesusnya, bukan. Karena Murtadin itu nggak mengatakan Mesias adanya cuma di atas Ka'bah, aku melihat Mesias di atas Ka'bah. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang Mesias itu dibaca, Pak. Yesus Kristus Ketika orang gitu loh. menerangkan, Bapak dengarkan. Bapak nggak tahu dalilnya, sosok terangkan. Dibaca dulu, lanjut Ustaz. Nah, yang kedua, ya, lagi-lagi Paulus di ayat ini salah juga. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, ternyata udah ada juga deh. Karena kata Paulus juga ya, seharusnya dia sadar dengan ucapannya bahwa hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Loh, jangan-jangan itu iblis. Karena kata Yesus, jangan kamu percaya gitu. Nah, berarti nubuat dua-duanya ini ada pada Paulus gitu loh. Ya apalagi pertentangan Paulus, Yesus mengatakan Tuhan itu Esa, yaitu Allah Bapa. Yesus mengatakan kalau kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah berarti kan salah lagi Paulus. Padahal kata Yesus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ya, Tuhan itu yaitu Bapa itu, Allah itu satu-satunya. Tapi Paulus malah membawa ajaran baru. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu Yesus itu Tuhan, nah salah lagi dia, bertentangan lagi. Boleh saya luruskan Pak? Nah silakan. Paulus tidak berkata bahwa Paulus tidak berkata bahwa jangan percaya Allah yang dikatakan oleh Yesus. Paulus nggak pernah berkata seperti itu Pak. Malah ya Paulus bilang bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya semua berasal, dan hanya satu Tuhan, yaitu Yesus yang segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Yesus, Paulus juga mengakui Bapaknya Yesus Pak. Sekarang menurut Yesus Tuhan itu siapa? Menurut Yesus, kalau menurut Paulus, menurut Yesus dan Bapa adalah satu di Yohanes 10 ayat 30. Di ayat yang lain mereka dia juga mengaku sebagai satu dengan Bapa. Bahkan dia mengatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dia mengaku seperti itu Pak. Di dalam Yohanes 14:20, aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Aku, Bapa, mereka satu. Apakah mereka Tuhan juga karena satu dengan Bapa, dengan Yesus? Jadi dijawab, apakah mereka itu Tuhan juga? Apapun ketampol dengan Bibelmu sendiri pasti. Karena yang kamu ikuti ajaran Paulus, ajaran pagan. Sedangkan Yesus ajaran tauhid, itu loh. Oh ini ada Bang Handi, silakan. Daeng kamu aja, saya dari tadi Daeng. Silakan. Terusin dulu Tad, gue baru ngopi nih. Nah, silakan Pak Umat. Apakah mereka itu Tuhan juga? Silakan. Mereka juga satu dalam Bapa. Aku sama Ustaz Tata adalah satu.
Satu-satu aku sayang anak. Sorry Pak, ke mute tadi ya. Jadi gini silakan. Pak, satu mereka menjadi satu dengan dengan aku, dengan Yesus, dan mereka Yesus menjadi satu dengan mereka itu karena ada Roh Kudus Pak, bukan karena yang lain, bukan karena mereka dijadikan satu dengan perkataan, tapi karena Roh Kudus itu diutus kepada mereka sehingga Bapa dan Yesus tinggal di dalam mereka. Itu yang menjadikan mereka jadi satu itu Pak. Tanpa Roh Buset. Kudus ya mereka nggak bisa satu. Karena kan Yesus Nggak ada mengatakan Roh Kudus di situ, setelah Pak. aku datang Biarin dulu, Bang, penghibur, dia Yesus akan datang dan akan Bro, mengatakan kepadamu segala umat, sesuatu tentang bro. aku. Bro, sejak Siap. kapan Yesus dan Bapa menyatu? Sejak kapan? Sejak kekekalan dikatakan permuliakan aku pada dirimu sendiri Oke. dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Mana Jadi sebelum mana dunia lebih besar? ada Dengerin, udah stop. mulia Yesus. Iya, Gitu. iya. Jangan Pak. Mana lebih besar Yesus daripada Bapa? Yesus dan Bapa itu lebih besar Bapak secara ekonomis, secara Oke, secara ekonomis. hierarkiar, hierarkiar ya. Tetapi secara ontologi, secara Wih. kekekalan, ontologi itu kekekalan. Ontologis sama ekonomis. Secara Baik. ontologis itu Yesus Bapa dan Roh Kudus itu ada dari kekekalan. Karena kalau enggak Iya, dari jangan kekekalan, panjang-panjang kalau diskusi. maka Bapak nggak bisa membuat Iya. sesuatu pun gitu, Kalau Pak, diskusi tanpa jangan firman-Nya. panjang-panjang atuh, Bro. Siap, Oke. siap. Kalau Bapa lebih besar daripada Yesus, bagaimana mungkin yang lebih besar bisa masuk ke dalam yang lebih kecil? Contoh, bagaimana mungkin ya bola basket masuk ke dalam bola pingpong? Bagaimana ceritanya? Silakan. Ya, Bapak jangan memahami Allah itu sebagai sesuatu yang materi, Pak. Karena Allah itu suatu yang supranatural, Pak, metafisik. Artinya kita nggak bisa samakan dengan bakpao, dengan bakwan, dengan batu. Karena kita memahami Allahnya dari awal sudah salah. Yahudi itu percaya Allah Nggak itu usah ke satu Yahudi. dan tak terhingga, Pak. Dan tak terhingga. Oke, baik. Ya. Saya ulang Jadi nggak kembali, bisa mana dipikirkan. lebih besar Yesus daripada Bapa? Lebih besar Bapak. Berbesar Bapa. Secara Baik, udah cukup. secara fungsional ya Pak, Cukup. fungsional Apakah- dia lebih besar. Apakah Yesus maha besar setelah bergabung dengan Bapa? Jawab. Yesus dan Bapa itu sudah dari kekekalan Pak. Ya, oke, Artinya baik. firman secara firman dia sudah ada di dalam Bapa Iya. dari kekekalan bersama Roh Yesus Kudus. datang ke muka bumi ini lewat mana? Lewat inkarnasi, lewat anak perawan, lewat Oke. Maria. Oh, waktu di dalam kandungan apakah Yesus dan Bapa menyatu? Yesus itu adalah inkarnasi Pak. Saya nggak nanya inkarnasi. itu. Bapak tahu nggak inkarnasi? Dengarkan dulu. Inkarnasi harus Kamu tahu kok dulu. ditanya apa jawab apa ya? Yesus Nah, kan itu kan udah saya Wis, jelaskan. kan Bunda Maria pernah mengandung 9 bulan. Benar? Pernah, Oke. benar, Waktu benar. Yesus dikandung, apakah Bapak dan Yesus menyatu dalam kandungan? Firman Allah yang menyatu mulai ngaco di dalam Indonesia nih. kandungan. Firman Allah. Saya ulang kembali. Waktu Bunda Maria mengandung 9 bulan, apakah Yesus dan Bapak menyatu dalam kandungan? Ya, Bapak berfirman, Pak. Bapak berfirman. Katanya dan sejak firman kekekalan itu menyatu. masuk ke dalam firman Diulang itu lagi. masuk ke dalam Maria. Diulang gitu, Pak. diulang lagi. Sejak kapankah Bapak dan Yesus menyatu? Sejak kapan? Sejak kekekalan. Sejak kekekalan. ya. Waktu di dalam Ya. kandungan, apakah Bapak dan Yesus menyatu dalam kandungan? Secara lahiriah Yesus itu baru ada di kandungan. Menyatu ya, nggak dia di itu dalam kandungan? Jawab. Bapak itu nggak bisa ditempatkan dimanapun Pak. Maksudnya Tadi dia itu menempati Yesus itu segala pernah sesuatu. dikandung, Kucluk. Pernah Yesus kan pernah dikandung, betul? Inkarnasi Pak. Inkarnasi Bapak tahu lagi. dikandung. Oke, saya kembali ke kata dikandung deh Pak. Ya. Dikandung Yang itu dikandung kan Bunda artinya Maria itu menjadi siapa? manusia kan Pak. Dengerin Dikandung dulu. itu kan menjadi Ya, nggak usah manusia. diputar. Nggak usah diputar. Jangan diputar. Anda mengatakan Bapak dan Yesus itu menyatu sejak kekekalan.
pertanyaan saya, waktu Yesus dikandung, apakah Yesus dan Bapa menyatu dalam kandungan? A. Menyatu, B. Tidak. Jawab. Jangan diputar, disederhanakan. Bapak itu dimanapun juga, Pak. Bapak itu tidak bisa dijangkau siapapun. Kalau Yesus bisa dijangkau manusia, karena dia inkarnasi, Pak. Kalau dia nggak inkarnasi, nggak bisa dijangkau siapapun juga. Firman itu. Saya dia ulang harus kembali inkarnasi. pertanyaannya. Sejak kapankah Yesus dan Bapa menyatu? Sejak kekekalan, Pak. Oke, baik. Apakah Yesus dan Bapa pernah berpisah? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah Sebagai waktu di firman dalam kandungan Allah. dia menyatu? Di dalam kandungan dia terpisah secara lahiriah. Terpisah dia. Tadi katanya nggak pernah Iya. terpisah. Secara Di dalam lahiriah, kandungan dipisah. secara roh dia bersatu Lanjutkan terus. dulu. Ini mah orang mabuk. Ini orang mabuk ini. Kan Bapak harus tahu rohaniah sama lahiriah itu beda, Pak. Loh, Bapak kok menyamakan rohaniah Kan Bapak tadi menjawab tuh pertanyaan Bang jasmaniah? Andi. Sejak Masa kapan? jasmaniah Tunggu dulu, disuruh Pak. bersatu dengan rohaniah, Pak? Pertanyaan Bang Bapak, Andik begini. masa gitu? Tunggu dulu. Bapak nggak Pertanyaannya bisa Bang Andik. menyatukan rohani dengan Iya, jasmani. tunggu dulu pertanyaan Dia Bang menghindari Andik. pertanyaan karena dia ketabok atas argumentasinya sendiri. Sejak kapan Yesus menyatu dengan Bapa? Itu pertanyaannya. Secara Apa firman, jawabanmu? secara roh itu kekal, Pak. Dari kekekalan sampai kekekalan. Karena kekal. Yesus sendiri mengaku, akulah Alfa dan Kekal. Omega, Pak. Iya, nanti ke situ alfa-alfaan. Dan Ya. Allah Anda mengikuti tadi itu, Pak. ketika Anda menjawab di ayat 1 sejak dahulu kala mengatakan Allah itu Alfa dan Omega juga, Apa sih? Pak. Ini mah asal ngomong aja nih. Ngomong panjang gak ada artinya gitu loh. Dia sendiri loh yang ngomong Bang Dalbo. Sejak kekekalan Yesus dan Bapa itu menyatu. Artinya dia jawab lagi, Yesus dan Bapa itu nggak pernah berpisah. Sedangkan kita tahu Yesus datang ke dunia ini mampir dalam kandungan Maria 9 bulan. Saya tanya, waktu mampir dalam kandungan 9 bulan, apakah Bapa dan Yesus menyatu dalam kandungan? Dijawab aja, A menyatu, B tidak. Jawab. Sudah kan, secara lahiriah mereka tidak menyatu, Lah, tapi ya berpisah, secara jadi roh, tidak selamanya. Udah secara dijawab, roh cukup. mereka bersatu, Udah cukup. secara roh bersatu, Ya, cukup. secara batin, Sudah dijawab. secara lahiriah Udah dijawab, ya enggak tidak menyatu, menyatu. enggak. Oke, secara diam, lahiriah udah cukup. Diam. Secara roh, Nggak usah secara ekonomi, secara ontologis lah, secara apalah, ekonomis lah. Waktu dia Yesus jadi bayi, apa maksudnya itu Bang Handi? entah lah, pusing gua. Bang Yang Handi jelas, apa maksudnya itu? Secara Lanjut kita. ekonomis. ya waktu Yesus jadi bayi, apakah Bapak dan Yesus menyatu waktu Yesus jadi bayi? Jawab. nih yang Bapak lakukan tuh mematerikan hal yang enggak rohani, ya kan? Yesus yang itu gimana hal yang sih? Orang Yesus nyata pernah jadi Bapak bayi kok. materikan gitu loh. Nah, Bapak mesti tahu. Saya tanya, jawab aja. Waktu Yesus jadi bayi, apakah Jadi bayi Yesus itu dan Bapa inkarnasi. menyatu? Dengerin dulu pertanyaannya baru lu jawab. Waktu Yesus jadi bayi, apakah Bapa dan Yesus menyatu? Jawab. Kan dia firman Allah, Pak. Mulai Keluar ngaco dari lagi Bapa. secara Lah, ekonomis. Kan keluar. Dibilang keluar. Jikalau Allah adalah Allahmu, kamu akan mengasihi aku. Kamu dengar nggak sih pertanyaannya? Yesus pernah jadi bayi nggak? Ya jangan di mute terus, Pak. Enggak, saya tanya lagi dulu jawab, Anda. di-mute. Ayo dengerin. Yesus pernah jadi bayi nggak? Itu inkarnasi. Yesus pernah jadi bayi atau tidak? Ya pernah, karena dia Ya, inkarnasi, baik. Pak. Pernah, diam, pernah diam. Inkarnasi. Diem. Waktu Yesus jadi bayi, apakah Bapak menyatu dengan bayi? Jawab. Tidak secara Tidak. lahiriah. Baik, tidak. Secara Diam. lahiriah tidak. Tidak. Udah dijawab tidak. Tidak secara Tidak. lahiriah. Tidak. Karena Bapa dan Oke, Yesus tidak. itu Diam. selalu Tidak. bersama serta. Udah dijawab tidak, ditambahi bumbu-bumbu. Tidak. Waktu Yesus masuk kamar mandi, BAB, apakah Yesus dan Bapa menyatu? Jawab. Kan keluar dari Bapa, Saya Pak. Udah tanya. dibilang keluar. Waktu Yesus BAB, nggak mungkin dong Yesus nggak BAB.
Waktu Yesus Ya, BAB, secara jasmani dia dengerin. keluar dari Bapa. Waktu Yesus BAB, apakah Bapak dan Yesus menyatu? Jawab. Kan sudah dibilang keluar, Pak. Nggak menyatu. Enggak menyatu. Bapa dan Yesus itu menyatu secara roh, Oke, secara baik. roh. Baik. Bukan secara jasmani. Waktu Yesus disalib, apakah Yesus dan Bapak menyatu? Tidak menyatu. Tidak. Nggak mungkin Bapak Jadi menanggung cukup. dosa dunia, nggak mungkin. Cukup. Waktu Yesus dikubur 3 hari, apakah Yesus dan Bapak menyatu? Jawab. Terpisah, Pak. Terpisah. Pinter. Karena dia menginjil orang-orang di dalam Ya udah terpisah, kuburan. udah dijawab. Nah sekarang kapan Yesus dan Bapak menyatunya? Jawab. Kapan Bapak dan Yesus menyatunya? Semua jawaban Anda terpisah. Kagak ada tuh yang menyatu. Menyatunya di mana? Kapan? Jawab. Bang Andi, ada pernyataannya lucu itu. Yesus mati menginjili orang mati. Dari awal dia bilang tadi, sejak kekekalan dia menyatu. Setelah dibuktikan nggak ada tuh yang menyatu, semua berpisah. Nah sekarang pertanyaannya, di mana Kalau kapan dia dia bangkit menyatu? itu baru menyatu. Setelah dia bangkit, dia menyatu lagi Oke. secara jasmani dan rohani. Oke. Dia mengalami kepenuhan kealahan. Dia. Buset, kepenuhan. Siapa yang bangkitkan Yesus? Yang membangkitkan Bapa. Bapak. Tapi dia diberikan Diam kuasa dulu. untuk mengambil nyawanya. Diam dulu. Mengambil nyawanya. Saya nggak nanya ke situ. Semuanya dari Bapa, Pak. Waktu Yesus dibangkitkan oleh Bapa, apakah Bapak dan Yesus menyatu atau berpisah? Waktu Yesus dibangkitkan, A menyatu, B berpisah. Ya menyatu lagi, Pak. Bapa Menyatu dengan lagi. Yesus itu nggak pernah terpisah Baik. secara rohani, tapi secara Baik. jasmani dia bangkit oleh Waktu kuasa Allah. bangkit, dengerin, waktu bangkit makan ikan goreng, apakah Bapak dan Yesus menyatu? Itu belum Pak, belum karena Belum. dia Baik, secara belum. rohani belum, secara Belum. jasmani Stop, belum Waktu dimuliakan. Yesus terangkat ke surga dalam perjalanan dari bumi ke surga, sudah menyatu apa belum menyatu? Jadi Jawab. Bapak dengan Yesus itu Saya dengarkan dulu secara baik-baik. fungsional. Saya nggak butuh fungsional, saya nggak butuh ekonomis, saya nggak butuh sabun ekonomis. Waktu Yesus terangkat ke surga, dalam perjalanan terangkat ke surga, apakah Bapak dan Yesus sudah menyatu atau belum? Jawab. Bapak dan Yesus itu menyatu secara kasih gitu loh, Pak. Apa Secara sih? Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Bapak. Sekarang dan mereka pertanyaan selanjutnya. Dengarin satu pertanyaan entitas. selanjutnya. Sekarang Yesus ada di surga. Apakah Yesus dan Bapak di surga menyatu atau berpisah? Jawab. Yesus tetap sebagai keadaannya manusia, Pak, karena dia udah mengambil rupa manusia. Oke, dia nggak baik. akan kembali menjadi Pertanyaan Bapak. sederhana. Apakah Bapak dan Yesus di surga menyatu? A menyatu, B berpisah. Yang pertama, Bapak nggak bisa dilihat seorang pun. Ini Yang kok kedua, nggak ngerti bahasa Indonesia ini Bang Lalbo. Yesus menjadi Kok bahasa yang Indonesia bisa nggak dilihat nyambung ya? manusia. Allah yang bisa dilihat tuh cuman Yesus, Kurang Pak. ekonomi ini. Kurang Nggak ada Ekonomis yang bisa dong bicaranya. dilihat Diulang pada diri kembali. Allah itu nggak. Diulang kembali. Yesus sekarang ada di surga. Bapak juga ada di surga. Pertanyaan saya, apakah Bapak dan Yesus di surga menyatu atau berpisah? Jawab. Yesus dan Bapa itu kan satu kesatuan dalam segi Saya nggak nanya itu menyatu atau dari berpisah. fungsionalitas, Diulang Pak. lagi. Diulang lagi. Bapak sekarang ada di surga. Yesus juga ada di surga. Apakah Bapak dan Yesus di surga menyatu atau berpisah? Jawab.
Ya mereka satu kesatuan tetap. Saya mau makan dulu, lapar. Saya Satu gara-gara- kesatuan. Jangan Pak. dulu juga mau makan juga bersatu Nggak atau bisa berpisah. dipisahkan mereka. Mereka nggak bisa dipisahkan. Bisa Jadi bersatu. dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Ya. Menyatu atau bersatu? Mereka itu satu kesatuan, tidak Oke. bisa dipisahkan, tapi Oke, bisa baik. dibedakan. Cukup, Ya. cukup. Apakah di surga itu Yesus masih punya fisik atau tidak punya fisik? Jawab. Masih punya fisik, Masih punya tapi fisik kemuliaan. Diam. Fisik. Oke, apakah Bapak di surga punya fisik? Jawab. Bapak itu tidak terhampiri seorang pun, Oke, transenden. baik, pintar, Makanya perlu pintar. imannya. Yang manakah yang Anda sembah? A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus. Yang mana yang Anda sembah? Jawab. Hik. 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 Bentar. Ini ada gangguan sebentar. Hik. Jadi yang disembah ya tiga-tiganya. Oke, Dalam nama selesai. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang disembah Iya, tiga-tiganya. Oke. Iya. Jadi sembahan Anda ada 3. Selesai. Tiga Jadi dan sembahan Anda- adalah Dengar, satu. diam. Sama seperti saya yang bicara dengan Bapak. Udah dijawab. Yang disembah tiga-tiganya, artinya Tuhan Anda ada 3. Loh, Sembahan Anda saya ada 3. bicara dengan Bapak juga 3 dalam Nah. satu kan? Saya bicara dengan Roh Bapak, Ya saya udah lu bicara dengan aja sendiri di sana, jiwa nggak usah Bapak bawa gua. dan Lu- dengan badan. Kamu kan udah jawab. Yang kau sembah tiga-tiganya udah cukup. Ngapain lu membohi lagi? Ya Iya. Bapak 3 dalam satu juga sama. Iya nggak apa-apa. Apakah Bapak bisa bilang Saya Bapak bukan 3? Tuhan. Saya bukan Tuhan. Iya, Bapak akan diciptakan segambar dengan Tuhan. Iya, ya kalau begitu sembah aja pantat saya, mau nggak? Ya, kalau Mau nggak Bapak kamu bisa hidup sembah kudus pantatku? seperti Yesus, saya sembah Bapak. Ya Kalau udah, Bapak berarti hidup kudus seperti Yesus, saya Ya sembah berarti nggak Bapak. sama, ngapain Sekarang ngapain lu ngasih contoh analogi ke saya? Orang berbeda kok. Kan beda. Ngapain lu ambil contoh ke gua? Kamu udah jawab, sembahamu 3. Artinya Tuhanmu 3. Selesai toh? Oke. Hidup 3 Tuhan. 3 dalam 1. Enggak, 3 Tuhan tak kau 1 jawab. dalam 3. 1 dalam 3. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Oke, yang mana Itulah Tuhan Yesus. yang asli? Kalau gitu saya tambahin. Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang mana yang Tuhan yang asli? Jawab. Lah Pak, mereka itu satu kok. Mana yang asli? Satu Gimana bagaimana sih orang Bapak Yesus punya nanya? bis? Nah Makanya Bapak, berpisah. mana yang asli Bapak? Roh Bapak, jiwa Bapak, apa tubuh Bapak? Mana yang asli? Kan Yesus ada fisiknya, bro. Ada fisiknya Yesus. Iya Ayo. Bapak juga ada fisik, ada roh juga sama. Kalau begitu Ya, mana sembah yang aja. Bapak asli? Kalau gitu, kalau saya boker, mau Mana nggak yang kalau Bapak sembah? asli? Kalau kau samakan Tuhanmu dengan saya, mau nggak kalau saya boker lu sembah tokai saya? Mau nggak? Ya, pertanyaannya bukan mau enggak Pak, tapi Iya, siapa kenapa yang lu saya samakan sembah saya kan? dengan- kenapa Kalau lu saya samakan- nyembah, Kenapa lu samakan Tuhanmu dengan saya? Saya kalau boker lu mau sembah nggak tokai saya? ya kalau saya sembah Bapak, Bapak mau ceritanya, saya nyembah jiwa Bapak, tubuh Bapak, apa roh Bapak? Saya maunya kau sembah Itu yang tokai. ada hubungannya. Saya maunya kotoran saya yang kau sembah. Itu kan Tuhan namanya. Lah kotoran kan itu di luar tubuh Bapak. Emang tubuh Bapak Ya kan tokai? berasal dari tubuh. Kan enggak kan? Kan berasal dari tubuh saya. Iya kan tubuh Bapak kan bukan tokai. Tokai itu kan dari materi di luar tubuh Bapak kan? Yesus itu waktu di bumi dia punya tokai nggak dalam badannya? Ya dia punya. Kenapa? Punya. Kau Ada sembah nggak masalah? itu? Kau sembah nggak itu? Ya itu di luar tubuh Yesus kan? Kalau di dalam itu dari tubuhnya. tubuh Yesus ya Di dalam itu kan bukan tubuhnya, di bagian. dalam tubuh manusia itu masih ada sisa itu yang tersimpan di usus. Nah, Kau sembah masalahnya itu. Bapak menganggap Allah itu kekudusannya hilang dengan materi. Ya, kan berarti Yesus punya Allahnya nggak maha apakah kuasa. Yesus punya materi? Apakah Yesus punya materi? Jawab. Apakah Yesus punya materi? Jawab. Yesus itu Yesus materi itu loh, kan bro. materi tapi dia Nah, berasal nah. dari surga Pak, Mulai bukan ngaco ciptaan lagi. dari Mulai dunia. ngaco orang gila Emang nih ada satu nih. tanah liatnya dari Yesus Saya diciptakan tanya dari. baik-baik. Apakah di surga itu Yesus punya materi? Jawab.
materinya Yesus itu dari surga, Saya nggak kembali ke tanya dari surga. mana. Saya nggak tanya dari mana materinya. Apakah Yesus di surga punya materi? Jawab. Yesus kan materinya dari dirinya sendiri, Dik. Saya nggak tanya dari mana materinya, Kucluk. Apakah Yesus di surga punya materi? A punya, B tidak. Yesus dari surga bawa materi, yaitu tubuhnya itu. Oke, tubuhnya. Tubuhnya bukan Apa- berasal dari Ya, bawah. diam. Apakah tubuhnya Yesus di surga adalah Tuhan? Jawab. Ya jelas lah. Dia Oke. setelah Udah ada jawab. Tubuh Yesus adalah Tuhan. Apakah di dalam tubuh Yesus ada kotoran? Jawab. tubuh Yesus yang sekarang ya sudah tidak ada, Pak. Dia kan sekali untuk menebus dosa. Tujuan dia ke bumi untuk menebus dosa. Tubuhnya Yesus hilang di mana, Bang? Tubuh Yesus hilang di mana kalau gitu? Tubuh Yesus diubah menjadi tubuh kemuliaan Iya, sewaktu hilang di dia mana? naik ke surga. Hilang di Dimuliakan mana? dia. Tubuh aslinya kemana? Tubuh aslinya sudah dirubah Siapa yang oleh di- kuasa Allah. Oleh kuasa Allah sudah dirubah jadi berubah tubuh jadi kemuliaan. apa? Berubah jadi apa? Jadi tubuh kemuliaan, Pak. Oke. Tubuh manusia tapi tubuh kemuliaan. Ya, terus anak Maria sekarang ada di mana? Anak Maria. Dia ada di surga. Kenapa, Pak? Jadi Ada di anaknya- sebelah kanan Allah, sebelah kanan Allah Oke. di surga. Oke. Tuhannya Maria siapa sekarang? Tuhannya Maria tetap Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Oh, jadi Tuhannya Maria di tiga surga dalam adalah satu. diam. Jadi Tuhannya Maria di surga adalah anaknya Maria ya? Itu inkarnasi Maria yang mulai ngaco paling lagi, tahu inkarnasi dia lagi. bukan dari itu benih dia. Inkarnasi lagi. Maria yang malah memberitahu dia nggak memiliki sepeser Saya tanya baik-baik. unsur apa. Tuhannya Maria di surga itu siapa? Loh, sekarang Bapak mesti pahami dulu. Tuhannya Maria di surga siapa? Maria percaya Allah Tritunggal, Oke, Bapa, berarti- Anak dan Roh Kudus. Oh, berarti sama. salah satu, diam. Jadi salah satu Tuhannya Maria adalah Yesus, betul? Ya, sebagai firman Allah dan anak Allah dia percaya Jawab dari saja. awal. Kau jawab saja. Salah satu Tuhannya Maria adalah Yesus, betul? Ya, buktinya dia Ya, menyuruh udah Yesus dijawab ya. Artinya Bunda mengubah air Maria jadi anggur. Berarti Bunda Maria itu Tuhannya adalah anaknya di surga, betul? Ya, dari awal dia tahu dia anak Allah. Astagfirullah, nggak bisa bahasa Iya, iya. Indonesia ini. Ya tinggal ngomong iya. Maria gitu loh. percaya. Maria percaya Yesus anak Allah dari awal. Tuhannya Maria Malaikat itu sudah saya memberitahu. pertanyaan sederhana kok. Tuhannya Maria di surga itu siapa? Ya, Bapa dalam nama Anak, Putra dan Roh Kudus sudah dikasih tahu Ya, dari tadi. artinya Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul? Betul? Hush. 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 Tuhannya Nah, Maria Bapak di surga. kok nge-mute terus dari Ya, tadi? Tuhannya Gimana? Maria, kalau kamu panjang kali ngomongnya, Tuhannya Maria di surga adalah Yesus, betul? Tuhan Maria adalah Bapa dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus. Tiga dalam satu. Oh, jadi Tuhannya Maria 3. Allah Bapa dalam nama Anak, Putra dan Roh Kudus. Orang gila lu. Lah emang gitu. Lah Tuhannya Maria 1 Korintus berapa? itu apa? Saya Loh. tanya. Tuhannya Maria di surga berapa? Maria itu menyembah Bapa Saya Israel tanya. dalam nama Anak, Bapa Tuhannya dan Roh Maria. Kudus. Tuhannya Maria ada berapa? A 1, B 3. Jawab. 1 dalam 3. 1. Kalau Tuhannya Maria 1, Satu dalam 3. diam dulu. Diam. Kalau Tuhannya Maria 1, siapa nama Tuhannya Maria yang 1 itu? Jawab. Allah Bapa dalam nama Anak, Putra dan Roh Kudus. Itu 3 itu. Itu 3. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam Karena nggak punya Bapa, nggak punya Anak, nggak punya Anak, nggak punya Bapa. Dalam terlalu dalam. Nih, sekarang saya nanya, kita boleh nggak, Pak? Mendalami. Saya nanya ke Bapak terlalu sekarang. Dalam. Sekali lagi Boleh teman-teman nanya nggak semuanya nih? ikut. Semuanya. Dalam. Boleh nanya nggak? Terlalu dalam.
Mari kita Boleh nanya? tidak mendalami dalam Boleh nanya enggak nih? Boleh nanya enggak? dalam Ya, saya jawab. terlalu dalam di dalam sumur Boleh nanya, Pak? Boleh nanya? pusing kau dia kau itu aduh. Boleh nanya enggak? Ya silakan nanya. Ya, mau nanya, Pak? Ya, makasih. Oke. Nah, sekarang gini, Pak. Kalau Allah Bapak itu kan Bertanya aja. ya udah, Jangan ya udah. berpendapat, bertanya aja. Oke. Saya kasih contoh bertanya. Nih pertanyaan Nih, nih, Pak, ya. Pak. Bunyi Nih. pertanyaan begini. Berapa? Kenapa? Bagaimana? Gitu loh. Apakah? Ya, gitu loh oke. bertanya gitu loh. Oke, oke. Kan. Oke, Pak. Nah, jikalau benar Muhammad atau Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir yang memberi kabar gembira kepada umat manusia, kenapa Nanti Yesus kalau itu Muhammad turun bukan sebagai nabi, Hakman adalah. Kenapa? Saya tanya, Pak, kenapa kalau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang diturunkan, kenapa harus kepada ahli kitab Oke, seperti Lus, Paulus? oke. Di Oke. mana Nah, bertanya ke kenapa Paulus itu? di mana? Oke, Ke udah, Paulus saya di jawab. mana? Oke, saya jawab. Iya, iya. Ya, Paulus ahli kitab loh, Pak. Dia Ah, Paulus Di itu mana? orang Tanya ke goblok. Paulus itu Nggak di mana ahli ayatnya? kitab lagi Di lu. mana? Hah? Di mana Nabi bertanya ke Paulus di mana? Ada-ada aja kau ngarang-ngarang. Paulus bintang timur kok. Paulus itu Lucifer kok. Di mana Nabi bertanya ke Paulus? Di mana datanya? Di mana datanya Nabi Muhammad bertanya ke Paulus? Ada-ada aja lu. yang membaca kitab sebelum Nabi itu siapa, Pak? Cuman orang Yahudi dan Nasrani, nggak ada yang lain. Iya, pertanyaan kamu apa pertanyaannya? Iya. Ya itu, kenapa nabimu kalau lagi ragu-ragu nih tentang Quran nanyanya justru disuruh kepada Nasrani dan Yahudi. Oke, diam dijawab. Tapi jangan bawa Paulus ya, jangan bawa Paulus. Diam. Sudah. Iya. Jadi gini, Nabi Muhammad itu kan tidak pernah membaca kitab. Mau Bible, mau perjanjian lama, perjanjian baru, atau kitabnya Musa, kitabnya Yesus, tidak pernah. Tiba-tiba Nabi Muhammad itu diberi wahyu, isinya menceritakan tentang Yesus, Isa, tentang Musa. Akhirnya kan orang-orang loh, kok bisa ya Nabi Muhammad ini menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, kitab-kitab terdahulu, padahal beliau udah pernah baca. Makanya di ayat itu, kalau kamu ragu misalnya tentang kisah-kisah itu, coba nanya ke ahli kitab. Tapi dalam tafsir itu Nabi tidak ragu. Makanya, andaikan saya nanya, coba dalam Islam itu Isa siapa? Isa utusannya Allah untuk Israel, Ali Imran 49, As-Saff ayat 6, Al-Jufruf 59. Andaikan Nabi ragu, andaikan ya, coba nanya ke ahli kitab, siapa itu Yesus? Benar nggak Al-Quran itu dia utusannya Allah untuk Israel? Ternyata benar. Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, Matius 19:24. Yang aku hakimi hanya 12 suku Israel, Matius 19:28. Terus dalam Al-Quran, Isa itu seorang nabi. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Andaikan Nabi Muhammad nanya ke ahli kitab, benar nggak Yesus itu nabi? Ternyata benar dalam kitab itu. Markus 6 ayat 4, dia nabi. Dalam Al-Quran dia penyampai firman wal yakum ahlal injil bima anjalallah. Andaikan Nabi ragu, nanya ke ahli kitab, benar nggak Yesus menerima firman? Benar. Mana dalilnya? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dalam Al-Quran, Isa itu mentuhankan Allah. Ini innallah wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata andaikan Nabi ragu nanya ke Bible, benar. Markus 12:32. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah itu kan begitu Nah maksudnya. itu nanyanya disuruh ke orang yang membaca, Pak, bukan ke Bible. Nah oke, sekarang anggaplah saya yang ragu Al-Qurannya. Saya nanya, dalam Al-Quran Yesus itu, Isa itu Nabi. Terus kalau dalam Bible siapa? Yesus itu? Hah? Sama-sama Nabi Tat. Saya mau nanya. Udah nggak usah ditanya ke dia Tat, bakal dipanjangin. Nabi dia, udah. Nanya sama dia panjang urusannya. Pernah nggak Nabi Muhammad Ustadz bertanya kepada mereka? Tidak pernah, wong dalam tafsirannya. Tapi Nabi tidak ragu. Baca tafsir Jalalainnya.
Oke. Di situ andaikan ragu. Oke, makanya saya contohkan, anggaplah saya ragu misalnya. Saya nanya, uang itu di Al-Quran itu Nabi Muhammad yang menyampaikan. Nah, untuk cari kebenaran misalnya saya ragu, coba saya mau nanya ke Kristen misalnya. Udah dijawab, Tat. Artinya Nabi Muhammad nggak pernah bertanya kepada siapapun. Iya. Karena Nabi Muhammad nggak pernah ragu menerima wahyu dari Allah. Selesai ya jawabannya ya. Silakan, nanya apa lagi? Apa lagi? Silakan. Wix. Nggak, Silakan bertanya. Saya yang suka bahasa dia itu keren-keren loh bahasanya. Jadi Yesus itu satu dengan Tuhan. Ntar dulu, Tat. Izin dulu, Tat. Ada yang bertanya di bawah. Enggak, tunggu. Dalam hal kontologinya sama, tapi dalam seksuologinya, nah kayak gitu tuh bahasa dia tuh udah ngerti saya gitu loh. Ekonomis, kontologi, macam-macam tadi. Seksuologi apa? Gitu. Seksiologi, diam dulu ya. Ada yang bertanya di bawah. Siapa itu? Siapa itu? Siapa tadi? Apa pertanyaan di bawah nih? Sebentar dulu. Siapa itu Lucifer? Lucifer itu bintang timur, iblis. Yesaya 14:12. Bintang timur jatuh ke bumi, merusak bumi gitu loh ya. Bintang timur itu Lucifer. Inilah Lucifer ini, iblis mempengaruhi manusia membuat surat-surat. Gitu loh ya. Tuh ya. Jadi siapapun yang menulis surat mengatasnamakan ini dari Tuhan, itu diragukan. Artinya mereka dikuasai oleh Lucifer. Lucifer itu iblis yang menguasai orang-orang yang membuat kejahatan di muka bumi, termasuk Yahudi yang membunuh Yesus. Yudas dirasuki oleh Lucifer, tentara Romawi juga dirasuki oleh Lucifer. Itulah yang membunuh Yesus di tiang salib. Jadi semua orang-orang yang tadinya manusia jadi Tuhan itu ajaran Lucifer, ajaran bintang timur. Itu jawabannya ya. Boleh nanya enggak, Bang? Ya, silakan. Pertanyaan kedua. Ya. Bang, kalau Yesus kan punya saksi banyak, Bang. Muridnya ada 12. Di bawah mereka ada 70 orang. Jadi semuanya sekitar 120 orang waktu dia bangkit naik ke surga. Nah, kalau peristiwa-peristiwa dalam Udah, Quran saksinya siapa, Bang? Sudah saya jawab. Oke, baik, Saya dijawab. akan Ya, gitu. jawab pengakuannya Yesus dan pengakuan Nabi Muhammad. Siapa saksinya? Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad, engkau ini utusan. Siapa saksinya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Al-Fat ayat 28. Jadi Allah yang menjadi saksinya. Yesus juga gitu. Yesus, kamu ngaku utusan, siapa saksinya? Yohanes 5:37. Bapak yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi Nabi Nah, Muhammad, kalau Yesus, Bapak pakai Diam kuasa dulu, belum Roh selesai. Kudus, Pak. Loh, gimana? Udah. Nabi Muhammad dan Yesus saksinya Allah itu sendiri. Kalau di dalam Al-Quran saksinya Allah adalah Al-Fat ayat 28. Yesus saksinya Bapak itu sendiri, Yohanes 5:37. Lalu saya nanya, Yesus, kenapa harus Tuhan yang menjadi saksi? Dijawab oleh Yesus, 1 Yohanes 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Makanya saksinya harus Ya, Tuhan. kuasanya Allah kan Diam dulu. adalah saksinya. Tar dulu. Sekarang Muhammad punya diam saksi dulu, kuasa diam dulu, apa bentar, dari bentar. Allah? Saya moderatorin, diam dulu. Pertanyaan ketiga, silakan. Diam dulu. Entar dulu, Tat. Ini harus dikik balik. Siapa saksinya melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak? Siapa saksinya yang melihat duduk di sebelah kanan Bapak? Siapa saksinya? Saksinya satu, ada Stefanus waktu dirajam itu aku melihat sesungguhnya anak manusia ada di sebelah kanan Allah, berdiri di sebelah kanan Jadi Allah. ada Stefanus juga duduk di sebelah mana dia ya, Stefanus menyaksikan? Stefanus menyaksikan sewaktu dilempari batu, Pak. Datanya waktu itu mana? dia berkata, lu sesungguhnya aku ngerti gak sih melihat anak pertanyaannya? manusia. Sekarang ini Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaan saya, siapa saksi melihat Yesus duduk di sebelah kanan? Jawab. Jawab. Saya ulang ya. Iya, Stefanus, Pak. Mana datanya? Di Kisah Para Rasul. Mana Ya kan? datanya? Aku melihat Bapak. Mana datanya nih. Stefanus melihat Yesus duduk di sebelah kanan? Di mana datanya?
Tunggu nih saya Ya. itu ya. Aku melihat anak manusia. Sesungguhnya aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan. Nih, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka di Kisah 7 ayat 56. Ya, Dan anak baca. manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka Siapa itu? berteriak-teriaklah mereka. Dan berapa sambil menutup kisah, telinga serentak menyerbu. Pak, kisah Iya. berapa? Kisah berapa Kisah dulu? 7 ayat 56. Kisah 756 ya. Ya. 55 itu Bang Handit 55. 55, Lalu katanya ya, 56. sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Bapak. Siapa itu? Stefanus ngomong gitu. Ya. Stefanus posisi di mana dia melihat Yesus? Di bumi. Tembus pandangannya gitu ke surga. Dia penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ngaco aja lu. Lah itu di ayat Ngaco lu. 55. Di ayat 55 Itu namanya halu. Stefanus Gimana penuh ceritanya? dengan Roh Kudus Bagaimana mungkin menatap bisa? ke langit. Woi, bagaimana mungkin bisa manusia bisa tembus pandang langit seberapa bersusun-susun itu? Gimana ceritanya? Makanya Coba. Bapak nggak tahu Roh Kudus. Makanya kenal Saya Roh minta Kudus. Stefanus. Bagaimana mungkin Jangan Stefanus? punya Roh Korin. Kalau jawab punya dulu. Roh Korin Jawab dulu. Dari Dengerin surga. dulu dengerin Bapak dulu nggak orang bicara. Ya. Baru Anda menjawab. Kamu nabrak-nabrak terus. Dengarkan dulu. Yes, Stefanus ada di bumi. Yesus duduk di sebelah kanan. Coba kau Ya. ceritakan sama kami. berdiri. Ya, Stefanus itu melihat secara halu atau melihat dengan mata telanjang? Jawab. Nah, orang yang rohnya sudah dihidupkan oleh Roh Kudus. Saya nggak nanya itu. Stefanus melihat Yesus Bapak duduk bisa- di sebelah kanan Bapak. Dengerin dulu pertanyaannya. Baru lo jawab. Stefanus melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Pertanyaannya adalah A. Melihat dengan mata telanjang. B. Melihat secara halu. Jawab. Dengan mata rohani, kalau sudah punya Roh Kudus bisa Mata rohani. melihat hal-hal rohani. Mata rohani nih. Ibrani Apa itu 10, mata Bang rohani? Andi. Pak Ya. Andik, Ibrani 10:12. Kamu melihat Duduk setan juga selama-lamanya di pakai situ. mata rohani, Pak. Apa itu mata rohani, Pak? Mata rohani itu yang dibuka bisa oleh Roh Kudus, bisa oleh iblis untuk melihat hal-hal rohani. Itu namanya Bapak juga itu bisa namanya tuh melihat cita-cita, Pak. roh. Itu namanya cita-cita, Pak. Bapak juga bisa melihat roh pocong kalau Bapak Enggak, nggak mau saya. dituntun roh halus untuk melihat. Oh, jadi Sama. Oh, jadi roh pocong. Tapi kalau Jadi Roh roh Kudus pocong cuma yang melihat- jadi roh pocong menuntun Stefanus melihat Yesus. Udah dijawab, udah. Kenapa tadi Bang Dalbo Itu lanjut? Bapak. Kenapa Bang Dalbo? Kalau Udah, Bapak sudah, melihatnya mau roh menyatakan, pocong. Udah kau jawab, udah. Begini Pak Umar. Kan ada 3 dalil sebenarnya. Di Ibrani 10:12, di situ dikatakan Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Nah, antara dua kesaksian ini yang mana yang benar? Tiba-tiba Apakah yang di Ibrani itu diilhami dengan roh apa ya? Roh pocong. Yang mana, Pak? Lah Yesus kan nanti memerintah ke bumi juga, Pak. Saya nggak nanya itu. Memerintah yang 1000 mana yang tahun. benar. Lain ditanya, lain dijawab. Kan di Ibrani 10:12 tuh Yesus selama-lamanya duduk di sebelah kanan Bapa. Selama-lamanya ini kok tiba-tiba berdiri. berdiri dia. Nah, coba Bapak sendiri baca di Ibrani 10:12. Ya Bapak, kalau gitu pikirannya cuman terbatas sama teks, nggak bisa melihat yang Bukan di luar terbatas. teks. Di antara Konteks. Iya, di antara dua dalil ini yang Anda bawa tadi itu di Kisah Para Rasul 7:55, yang mana benar? Lah di Yang satunya Mazmur juga mengatakan dikatakan duduklah di sebelah kananku. Di Mazmur dikatakan duduklah di sebelah kananku, maka akan kubuat musuh-musuhmu menjadi ketumpuan Ya, di kakimu. Ibrani Oke, bagaimana? udah, Boh. Kalau begitu yang mana yang Tuhan? Yang kanan atau yang kiri yang Tuhan? Jawab. Yang mana yang Tuhan Anda itu? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri Tuhan Anda? Jawab. Sederhanakan aja. Jangan nggak panjang. Bro,
Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Yang mana Tuhanmu? Enggak peduli mau di kanan mau di kiri, mereka memerintah Kagak bersama. peduli katanya. Kagak peduli. Mereka memerintah bersama kan, mau di kanan Memerintah. mau di kiri sama aja. Memerintah bersama. Ada berapa Tuhan itu kalau bersama? Ada Siapa berapa di Tuhan? kanan siapa di kiri nggak akan. Jawab saja. Yang mana Tuhanmu? Yang kanan apa yang kiri? Lah kan sudah saya jawab. Yang mana? Mereka nggak pengaruh mau di sebelah kanan di sebelah kiri. Yang bersama itu pasti memerintah di surga bersama. Bersama. Ada berapa yang bersama? Bersama. Ada berapa? Ada berapa Lah kan oknum? bisa- Ada berapa identiti atau ada berapa oknum yang bersama-sama? Ada berapa? Ya di kitab Wahyu anak domba itu jadi pusat penyembahan. Satu anak Jadi domba. ada binatang. Jadi ada Iya. binatang yang di surga yang memerintah. Ya, Anak domba. Jadi anak domba ya di surga yang memerintah ya. Bertanduk 7. Bertanduk 7 loh anak domba itu. lah kalau Gimana? nggak ada anak domba nggak mungkin memerintah di surga, Pak. Nggak Tadi bisa. barusan anda ngomong tadi anak domba. Ada barusan anda ngomong loh. Kau ini ngomong kok Nggak lupa ada yang lagi sih. ngelihat. Nggak ada yang bakal ngelihat Allah kalau nggak ada anak domba turun ke bumi, Pak. Enggak, kita Allah ngomongin di itu surga nggak bisa ini. dilihat seorang pun. Kita ngomongin di surga. Apakah Yesus di surga ini masih anak domba atau bukan lagi anak domba? Yesus di surga. Lah itu kan jabatan, Pak. Itu Saya tanya baik-baik. Yesus di surga ini, apakah dia masih anak domba atau bukan lagi anak domba? Ya dia masih sebagai domba yang disembelih. Masih domba sebagai- yang disembelih. masih- Baik. Bisa Anda bacakan Wahyu 19 nomor 7, Bang? Dia masih dimuliakan sebagai Minta anak tolong domba. saya sama Anda. Wahyu 19 nomor 7 bisa dibacain, Bang? Ya jangan di mute terus saya. Iya, Saya tolong mau iya ngomong makanya jadi nggak tolong bisa. bacakan. Dengar di mute supaya lu dengar gua ngomong. Tolong dibacakan. Ya udah dengar Wahyu kali, Bang. 19 nomor 7. Bisa Udah Anda siap, bacakan dibaca. Wahyu 19 nomor 7? Udah siap. Siap Ya, murtad. Silakan dibacain, Bang. Wahyu 19 nomor 7 bisa. Ya, haleluya karena Tuhan Allah kita yang Maha Nah, Kuasa dia nggak telah denger ini Bandalbo dia nggak denger. Dia ngomong apa? haleluya karena Nah, Tuhan halilintar. Allah kita yang Maha Kuasa telah Halilintar. menjadi Mana ada haleluya? Mana ada halilintar? Haleluya nggak ada. Enak aja lu mau murtadkan orang gitu loh. Kalau orang murtad itu berarti blow on. Masa Lah, Tuhannya gimana jadi sih? 3? Disuruh baca. Bacalah Wahyu 19 nomor 7 bisa dibacain. Nah, ini lagi dibaca kok. Lalu Ya. aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti Saya nggak nanya itu. Wahyu 19 nomor 7. Ya ini nomor 6 dulu dong, Bang. Baca kok cuman satu ayat, Bang. Nanti Ya udah, kurang makan silakan. jadi kurus loh. Ya silakan. Ya, dan seperti deru guru yang hebat katanya. Sorry. Tunggu. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ya, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan Oke, kepadanya dia udah dikaruniakan selesai. supaya memakai Pertanyaannya adalah siapakah yang kawin di situ? Yang kawin di situ Kok di-mute? siapa? Aduh. Bro, yang kawin di situ siapa? Yang kawin itu adalah jemaat Kristus, yaitu kumpulan anak-anak Tuhan yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan Salah dan Raja. lagi. Dengerin dulu. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Dia ini siapa? Dia ini siapa? adalah memuliakan anak domba. Siapa itu memuliakan anak? Tuhan Siapa Allah. anak domba itu? Ya Tuhan Allah kita, Yesus. Siapa anak domba yang itu? Maha Kuasa. Anak domba Anak domba itu siapa? Anak domba itu siapa?
perkawinan Yesus dengan Anak domba itu siapa? Ya udah dibilang anak domba itu Yesus. Yesus. Bapak mau Oke. bilang apa? Udah. Yesus itu kawin dengan siapa? Jawab. Dengan domba. Yesus kawin dengan siapa? Domba betina. Jemaat Allah yang hidup, Yes. yaitu orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, itu ada pengantinnya telah siap. Siapakah pengantinnya anak domba? Jawab. Aduh. Jemaat Kristus. Jemaat Kristus. Jadi Ya. siapa-siapa aja pengantinnya? Semua orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Oke, anak domba. Oke, berarti Anda juga nanti dikawini oleh Yesus, betul? Nah, Itu artinya kita bersatu, Pak, seperti Ngeles seperti lagi. ekad. Perkawinan itu apa arti perkawinan, Bro? Arti perkawinan apa? Artinya Yang jadi laki-laki penyatuan secara rohani. yang jadi laki-laki Itu yang ekad. mana? Yang jadi perempuan yang Ekad. mana? Dianya juga, Tat. Yang dihiasi, Ekad. yang dimantenin, dihiasin itu siapa? Makanya kalau dia meninggal, gue Tat. Saya numpang nyanyi, aduh senangnya pengantin. Senangnya dalam hati bila dikawini Tuhan. Asik mau kau datang besok, Tuhan mau kawin di surga. Pengantinnya ya Mau- kamu. mau Makanya dalilnya? kalau kamu meninggal Ya, mana didandanin. Saya penasaran ke mempelai yang wanitanya ini yang mana? Yesusnya atau pengikutnya? Silakan. Nah, yang mana tadi? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Wih, ada pesta perkawinan di sana, Tat. Iya, kalau Nih, kalau dengerin ya. enggak, kalau manusia Dengerin, dengan Pak. manusia, kalau manusia dengan manusia menikah. Karena di sini domba ya kawin, ya bener itu. Kalau manusia kan menikah, kalau domba ya kawin. Karena benar, kalau benar. kawin itu istilah ke binatang, Tat. Karena memang di Bible itu nggak ada kata nikah, yang ada kawin. Nah, silakan. Nikah itu berasal dari ajaran Islam. Gak ada itu nikah di Kristen itu. Kawin. Betul. Mau dengar dalilnya enggak di 2 Korintus 11? Nggak mau. Ya, Nggak mau. kalian Kecuali- nggak mau tahu kebenaran, ya kan? Nggak mau tahu kebenaran ya. Ayo, dalil mempelai perempuannya siapa? Silakan. 2 Ya, itu. Korintus 11. Ditanya mempelai perempuannya siapa? Yang mempelai perempuan siapa? Dia ditanya itu. Jemaat Kristus 2 Korintus Oh, itu 11 perempuannya. ayat 6. Jadi jemaat Kristus itu hanya perempuan yang dipilih, ya laki-laki nggak dipilih. Jemaat Kristus itu digambarkan sebagai Pantasan di surga ada dapat bidadari. Wong jadi bidadari nanti dinikahi. Begini Ban Umar, jawab aja. Mempelai perempuan itu adalah saya, kan selesai. Nah, Saya nantinya, kan begitu. iya. Makanya kalau umat Monas ini kalau nanti meninggal itu didandanin, pakai baju putih, Loh, pakai yang dasi dapat kupu-kupu, 72 bidadari kan kalian kan. Enggak. pakai jas. Nanti pengikutnya ini jadi domba juga apa tetap manusia? Kan nikah dengan domba kan, anak domba. Domba Apakah juga, Tak. jadi domba Lah, juga? Hah? Abang menikah dengan 72 bidadari di Asaba itu dengan bidadari cantik. sebagai manusia apa sebagai Manusia, Manusia. hidung Saya belang. laki-laki ganteng. Manusia. Yang Terus hidung sebagai belang hidung itu, belang ya? bentar. Yang Gini, hidung gini. belang itu di Biblemu. Laki-laki, Di mana? saya laki-laki Tak dulu, Tak. ganteng. Gua hajar dulu nih orang. Loh itu kan pelacur Yang- surga dengar itu dulu. Bang. Yang ada di Biblemu itu ada hidung belang di sana, ada pemungut cukai dan ada wanita pesundal di surga. Saya tanya, apa peranan wanita pesundal di surga? Jawab. Mereka bertobat
dan hidup kudus. Di Betul, surga Bang. nggak ada kawin-kawinan seperti kalian. Minta tolong Di bacakan Matius Matius 21:31. kalian umat sesat. Kalau kau nggak mau baca, saya yang baca. Saya yang baca ya. Saya yang baca nih. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Pertanyaan saya, Bang, apa fungsi perempuan sundal di surga? Buat apa? Jawab. Ia melayani Tuhan, Pak. 5 lawan 1. Loh, dia memberitahukan kalau orang sundal itu bisa masuk surga, Pak. Orang sundal masuk surga? Ngapain? Kalau bertobat. Nggak ada Kalau kata bertobat. Kagak ada kata bertobat di situ ya. Lu jangan nambah-nambahin. Lu baca dulu. Lu jangan suka-suka rubah data lu. Pertanyaan saya sederhana. Apakah wanita sundal di surga masih buka praktek? Apakah Masih, Maria masih, Magdalena Pak. bersundal? Masih buka. Apakah Masih buka, Maria ya? Magdalena? Makanya kalau Apakah makanya Maria? nanti kalau kamu meninggal tolong bawa uang saku. Lu pikir wanita sundal itu mau gratis-gratis saja? Ya kira-kira short time berapa gitu? Jangan di mute dong. Ya di mute lah. Orang saya nanya kamu nggak jawab. Masa di mute Apa terus? fungsi, jawab dulu, apa fungsi wanita pesundal di surga? Fungsinya apa? Jawab. Maria Kudus. Saya nggak nanya Maria Magdalena, hidup saya kudus. nanya berapa atau begini, berapa jumlah wanita pesundal di surga? Jawab. Yang seperti Maria Magdalena. Berapa jumlah wanita pesundal yang ada di surga? Berapa jumlahnya? Ya, dengan Maria Magdalena ya berarti Saya nggak nanya Maria Magdalena, kucluk. Saya nanya berapa jumlah wanita pesundal di surga? Emang saya Jawab. pernah ngelihat. Nah ini berapa datanya di ada. situ. Ini datanya ada. Mana? Berapa di situ? Matius 21 nomor 31. Baca. Ya berapa? Berapa ditulis? Matius 21:31, jawab, baca dulu. Baca dulu. Di situ perempuan-perempuan, jadi melebihi dari satu perempuan. Kecuali Ya, termasuk dia. Maria Magdalena. Oh, jadi Maria Magdalena itu wanita pesundal juga. Iya, Oh, dia Maria Magdalena wanita pesundal, diselamatkan. pandal bu. Dia diselamatkan karena Yesus mengampuni dosanya. Wanita. Tidak salah itu, Bang. Di Parah ini surga orang. hotel Nggak itu mau lihat, mau lihat buktinya. Nantinya 5 lawan 1. Tuhan satu, lihat buktinya perempuan ya. itu 5. Bro, jawab aja dulu, bro. Berapa jumlah wanita pesundal di surga? Jawab. Saya baca ya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal. Jadi kalau 2 kali perempuan sundal artinya melebihi satu perempuan. Pertanyaannya, berapa jumlah perempuan sundal di surga? Jawab. Kita itu bertanya berdasarkan tulisan, bukan ngada-ngada. Ya, ditambah Maria Magdalena jadi nambah 1 itu, Bang. Jadi Maria Magdalena jadi wanita pesundal di surga. Aku pun tidak menghukum engkau pergi. Kemana-mana yang ngomongnya. Ini ayatnya Yohanes. Kok bisa Maria Magdalena wanita pesundal ya? Padahal Maria Magdalena itu yang datang kepada Yesus, meminyaki rambut Yesus, mencium rambut Yesus. Jadi Maria Magdalena ini kalau dia adalah pesundal, jadi pesundal dong yang pernah meminyaki rambut Yesus. Begitu. Sebelumnya dia mau dirajam orang Yahudi, Bang. Kemana-mana ngomongnya Bandel. Oh, Bandel Bo, ini nemu orang di mana sih kayak gini-gini? Nemu di mana nih orang kayak gini? Nggak nyambung dari tadi. Enggak, Kristen Abang yang lain kali. takut. Kristen yang lain itu Abang teknik kali. takut naik dia. Takut diinjilin. Nggak nyambung dari tadi lo ngomongnya. Sekarang nyambung. Kita ngomong apa, dia ngomong apa Coba gitu loh. Kristen yang cerdas, coba. Kalau udah mampu berdebat, bertanya. Jangan takut.
Buang Ya, aja lah. nih saya nanya, boleh nggak? Buang aja, nggak mau. Kamu nggak normal kok. Buang aja lah. Bener lo. Mending kita kajian aja lah. Nggak ada gunanya lo ini. Benar buang-buang Tapi waktu. ada yang lucu tadi Bang Handi sama Pak Mones ini. Apa itu? Jadi dia nanti sama Yesus main anggar di sorga. Ya memang. Wahyu 19 nomor 7 kan dia pengantinnya. Main anggar di sorga. Dia kan jadi pengantin nanti di sana. Udah dijawab tadi itu. Udah Satu dijawab. pertanyaan terakhir, Bang. Satu pertanyaan terakhir. Sebelum Nah, bertanya, pertanyaannya, sebelum bertanya, pertanyaannya apakah di surga Kristen itu ada pesta juga, pesta seks maksudnya, ada nggak? Di Matius sudah dibilang itu sesat. Tidak ada di dalam kebangkitan itu orang kawin dan mengawinkan. Nah itu Wahyu 19 Yesus tujuh sudah kawin kok. bilang. Gimana sih kamu? Matius 25:10. Bacain. Dia ke ruangan perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Ada 5 perempuan ini melayani Tuhanmu. Buset. Enggak, kalau di hari kebangkitan, walaupun di Islam hari kebangkitan tidak ada kawin. Wong bangkit dari mahsyar kok mau menikah? Ya enggak ada. Maksudnya Yesus itu bukan di surga, tidak ada kawin itu hari kebangkitan. Berarti kalau dalam Islam di mahsyar. Ya, memang Bukan ada hari kawin. kebangkitan, pada hari Udahlah, Hari gue apa? malas dengerin suara lu. Diam. Ada gunanya. Matius 22 ayat Coba baca 27. Matius 25 nomor 10 Pak. Baca coba. Matius Matius 25:10 baca dulu tuh. 10. Itu perkara Matius surga. 22 dulu. Kamu 25 sesat dulu. sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Karena pada Baik. waktu kawin Disuruh baca Matius 25:10. Matius Nggak mau 25 baca. nomor 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Tuh, ada Pak perjamuan kawin, pintu Nah, ditutup, itu ngapain jemaat. coba? Malam Nah itu jemaat yang Malam tidak pertama. layak, tidak akan tidak akan Saya baca lagi. Setiap yang saya baca, kita kasih data, kau nggak pernah nanggapi. Diam. Saya baca, diam situ di pojok. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Itu maksudnya apa ya? Pintu ditutup segala. Ngapain? Nggak mau diintip? Ya malam pertama ya gitu memang. Diintip itu. perjamuan kawin, Bang, perjamuan. Tahu nggak perjamuan kawin itu apa? Apa arti perjamuan kawin? Perjamuan itu makan-makan. Wah, makan-makan Abang pintu masa kayak ditutup. gitu ya. Perjamuan kawin pintu ditutup, ngapain? Oh, betul. Dalam Yahudi Ya betul, sudah benar dia makan ubi. Perjamuan kawin ya udahlah cukuplah kau memalukan kau ah. Kalau ubinya terlalu lama, lo yo jadi tapai. Ya kan bisa ke Mak katanya Erot dulu. mau katanya Bisa ke Mak Erot dulu. Katanya Atau pakai boleh- tiba. Kacau boleh itu nanya coba enggak dulu. nih? Enggak mau. Kamu setiap data Takut yang ya? enggak takut sama orang gila kami. Setiap data yang kita kasih kau selalu ngeles. Takut ya? Ya, kami takut sama orang gila, Bang. Nanti kami ketularan. Nanti kami takut ketularan sama orang gila kayak kau. Setiap data yang kita kasih, apa ya, dia selalu mengingkari data itu gitu loh. Heran gua nih orang. Kenapa ya? Kalau dikasih data itu, ya dijelaskan pakai data itu. Jangan dibelok-belokin, memalukan gitu loh. Ini bukan tempat gereja. Anda memutar balik fakta, Anda bersilat lidah. Kita ini pintar membaca semua gitu loh. Itu Bandal Bo. Ini ada yang baru masuk, silakan. Silakan Pak Martua. Selamat sore Pak Martua. Ya, Iya ya. kenapa Islam apa, ada Pak? Matius 25? Islam apa Kristen dulu nih Pak? Izin saya tanya nih. Pengikut Kristus. Oh iya.
Nah, jadi di dalam Matius 25 nomor 10 itu ada perjamuan kawin, Pak. 5 lawan 1 di situ. Oh iya ya. Inilah kebiasaan kalian itu mencomot-comot ayat seperti ini jadinya menafsirkan.